Langkah hukum yang akhirnya diambil oleh Sarwenda menjadi bukti nyata bahwa kesabaran ada batasnya. Ketika kritik berubah menjadi fitnah dan rumor liar mulai meracuni psikologis anak-anak serta merusak ketentraman keluarga, diam bukan lagi sebuah pilihan bijak. Menghadapi gempuran isu miring, termasuk tudingan mistik pesugihan Gunung Kawi yang tak masuk akal, Sarwenda memilih berdiri tegak demi mempertahankan martabat keluarganya. Di saat yang sama, aksi Giorgio Antonio yang berani pasang badan di garda terdepan mempertegas bahwa fitnah ini tidak bisa lagi dibiarkan bergulir tanpa konsekuensi. Ini bukan sekadar perlawanan terhadap komentar miring, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap pembunuhan karakter di ruang digital. Mari kita bedah 5 fakta penting di balik pelaporan polisi Sarwenda dan pembelaan keras dari Giorgio Antonio. Geram karena namanya terus-menerus diseret ke dalam narasi negatif yang tidak berdasar, Sarwenda resmi menabuh genderang perang hukum terhadap sejumlah akun media sosial yang dinilai telah kelewat batas. Langkah berani ini diambil bukan sekadar untuk membela diri, melainkan sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap budaya cyberbullying dan pencemaran nama baik yang kian meresahkan. Ketika ketikan jari netizen sudah berubah menjadi racun yang merusak reputasi, hukum kini menjadi jawaban mutlak dari seorang Sarwenda. Laporannya udah ada semuanya. Terima kasih semuanya. Nanti akan dilanjutkan semua sama kuasa hukum saya juga. Jadi terima kasih, biar mereka ada yang menjelaskan ya. Jadi kehadiran kita hari ini di sini bukan baru yang pertama kali ya. Jadi hari ini kita datang menyerahkan bukti tambahan aja. Sudah ada laporan polisinya. Jadi kita melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga mencemar nama baik dari Ibu Sarwenda dan juga ada fitnah di sana. Jadi kita sudah buat laporan polisi, sudah ada. Sarwenda juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini datang ke sini agendanya menyerahkan bukti tambahan. Ini salah satu akunnya bernadakan apa sih Bang? Mungkin bisa dikasih tahu. Itu mungkin yang perlu menjelaskan itu nanti dari pihak penyidik ya, karena kita hanya menyampaikan ada pencemaran nama baik, ada berapa akun? Sejauh ini ada berapa akun, Bang? Ada beberapa lah, lebih dari satu ya, berkaitan dengan itu aja. Jadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kita sudah buat laporan itu dari tanggal 26 kemarin ya, Juni, dan cara terima laporan sudah ada, sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini agendanya hanya menyerahkan bukti tambahan saja. Melihat Sarwenda terus-menerus dijadikan sasaran empuk makian netizen, Giorgio Antonio akhirnya kehilangan kesabaran dan memilih berdiri di garis terdepan sebagai perisai. Dalam sebuah momen live yang penuh ketegangan, Gio dengan lantang memasang badan dan menantang para perundung. Dengan kalimat yang menyentuh sekaligus tegas, ia meminta netizen untuk segera menghentikan bullying terhadap Sarwenda dan justru meminta agar seluruh amarah serta hujatan tersebut dialihkan kepada dirinya saja. Pengorbanan dan ketegasan Gio di ruang digital ini menjadi bukti nyata bahwa di balik runtuhnya batas privasi seorang publik figur, masih ada orang-orang terdekat yang siap terluka demi melindungi ketenangan jiwa Sarwenda. Jadi nggak apa-apa, gitu diemin aja, gitu. Dan sebetulnya aku juga sama Mami, yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mamio gitu. Keadaannya Mamio itu seperti apa, yang paling tahu kita. Berasa rapi kan? Udah, dia lebih rapi. Jadi kalau kubu-kubu sana mau asumsi, jelek-jelekin, mendingan jelekin aku aja, nggak apa-apa daripada Mamio punya anak. Guys, Mami punya 2 anak dan dia perempuan gitu, jadi tolonglah gitu ya. Apalagi kalian yang wanita-wanita, masa wanita gituin wanita.
Selama ini, Sarwenda mungkin bisa menutup telinga rapat-rapat dari segala gunjingan yang mengarah pada dirinya. Namun, ketika garis batas itu dilanggar dan dampak buruk dari jemari kejam netizen mulai menyusup ke dalam rumah, merusak ketenangan keluarga, serta mengusik psikologis buah hatinya, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Dengan hati yang terluka namun penuh ketegasan, Sarwenda akhirnya bersuara, mengungkap realita pahit bahwa gosip liar di luar sana telah merenggut kedamaian tempat paling aman bagi anak-anaknya. Langkah hukum yang diambilnya kini bukan lagi soal ego atau popularitas, melainkan sebuah naluri pelindung dari seorang ibu yang siap melakukan apa saja demi mengembalikan senyuman dan ketentraman di dalam rumahnya. Jadi upaya hari ini yang diambil oleh klien kami, langkah hukum tegas dan terukur yang diambil oleh klien kami ini sudah sangat dipertimbangkan dengan matang. Kenapa klien kami mengambil langkah ini? Ya, karena memang berita-berita yang berkembang ini sudah cukup mengganggu klien kami, terutama keluarga besar dan anak-anak pastinya. Di lingkungannya sendiri pun anak-anak sekarang memang betul-betul Ibu Sarwenda itu sangat menjaga anak-anak dan memfilter semua anak-anak daripada sosmed. Karena kan seliweran berita-berita yang hadir ini cukup sangat mengganggu mereka. Makanya ketika langkah hari ini diambil oleh Ibu Sarwenda sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, didukung tentunya oleh keluarga besar. Ya, ada kerugiannya. Apakah hilang pekerjaan atau seperti apa? Itu kan di lingkungan pekerjaan terganggu juga ya Ibu Sarwenda ya, terus secara psikis juga. Sarwenda melalui tim kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara untuk meluruskan batas tegas yang selama ini kerap dikaburkan oleh netizen. Dengan raut wajah serius, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukan sosok yang anti kritik. Ia sangat terbuka pada masukan yang sehat demi perkembangannya. Namun apa yang ia terima belakangan ini dari akun-akun tidak bertanggung jawab sudah jauh melompat dari koridor kritik. Menurutnya, rentetan tuduhan tak berdasar tersebut sudah menjadi sebuah aksi pembunuhan karakter yang terstruktur dan kejam, bertujuan untuk menghancurkan reputasi serta martabat yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ibu Sarwenda akan sampaikan bahwa dia tidak menolak semua kritikan yang ada, dia tidak menolak semua masukan yang ada kepadanya. Tentu semua kritikan dan masukan itu untuk membuat dia lebih baik, kan seperti itu kan. Hanya saja kalau memang ini sudah mengusik ketenangan beliau, makanya dia ambil langkah seperti ini. Beberapa waktu lalu, jagat maya sempat dihebohkan oleh sebuah spekulasi mistis yang tidak masuk akal, di mana nama Sarwenda secara kejam dikaitkan dengan rumor pesugihan ke Gunung Kawi. Narasi tak bertanggung jawab yang awalnya menggelinding liar di media sosial ini ternyata menjadi sumbu pendek yang menghancurkan batas kesabaran sang artis. Menolak membiarkan reputasi dan martabatnya diinjak-injak oleh fantasi gelap netizen demi sekadar mencari sensasi, tudingan miring beberapa waktu lalu itu kini resmi berbuntut panjang. Isu pesugihan tersebut diduga kuat menjadi pemicu utama yang mendorong Sarwenda untuk mengambil langkah hukum ekstrim dan menyeret akun-akun penyebar fitnah ke pihak kepolisian. Itu kita belum bisa buka ya, karena masih proses penyelidikan ya. Itu mungkin dari penyidik nanti ya yang bisa menjelaskan itu ya. Menurut saya itu kami tidak perlu menjelaskannya ya, itu nanti kan mungkin ranahnya penyidik ya. Ini kan masih dalam proses penyelidikan ya. Ada yang langsung ke bunda, keluarga besarnya. Jadi kita poinnya di sini kan, ini kan di media sosial ya, pasti ada jejak digitalnya. Jangan sampai nanti anak-anak dari Ibu Sarwenda ini suatu waktu bisa melihat itu lagi, itu kan mengganggu perkembangan mereka. Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini, itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Kami hanya terlibat dalam melaporkan akun-akun itu. Jadi untuk permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya itu ditangani oleh tim khusus untuk Bang Kris dengan Bang Simon ya.
masih kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.